Halo, assalamualaikum. Hai semua, welcome back to my channel Ensiklopedia. Kali ini kita sorry agak serak sedikit. Kali ini kita bakal nge-review buku seperti biasanya, tapi bukunya agak sedikit berbeda kali ini. Bukan buku biasa-biasa saja menurut aku. Oh ya, sebelumnya aku mau cerita, ini program kerjasama BookTube ID dengan sang penulis buku. Jadi entar ada beberapa orang member dari BookTube ID yang akan nge-review buku ini juga, yaitu nggak semua, tapi ya nggak semua member BookTube ID, karena siapa-siapa yang mau aja sih. Karena genrenya juga tidak biasa-biasa saja. Awalnya aku juga enggak lah kalau genrenya itu, enggak lah. Sampai kemudian halo Rifki, meyakinkan, iya kak bisa, coba tes aja gitu, coba, atau mungkin buat konten yang kenapa sih selama ini menghindari genre itu. Akhirnya iya enggak ya, pikir lagi, iya enggak ya, aku coba ikutan buat nge-review buku ini. Mengingat, menimbang, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah gitu, ayo aku ikutan gitu. Buku apa sih sampai segitunya, sampai aku yang baru lihat sinopsis belakangnya aja, wow, ini aku baca nggak ya, sampai ketika bukunya datang, aku masih ini baca nggak ya. Ini dia bukunya. Baiklah, sebelum aku tunjukkan bukunya, aku mau ngucapin makasih dulu buat Rifki yang udah ngasih ini postcard. Ada 8 lembar di dalamnya, seri dari Little Woman. Thank you Rifki, aku suka hadiahnya. Oke, baiklah. Oh ya, sebelumnya juga aku mau ngasih tahu, ada surat dari penulisnya bahwa diinfokan kepada member BookTube ID yang ikutan nge-review buku ini, extendnya paling telat itu ditunggu review seluruh membernya 20 April. Artinya masih ada 1 bulan lebih lagi. Baiklah, ini dia bukunya. Creepy Case Club. Baca deh judulnya, Kasus Nyanyian Berhantu. Wow, judulnya aja udah genrenya horor. Dan seingat aku ini buku kedua dari genre horor yang pernah aku baca. Buku pertama itu nggak sengaja karena tidak ada tulisan-tulisan hantu-hantunya di depan, sekitar beberapa tahun yang lalu, udah agak lama. Judulnya Lugna Deja Vu. Jadi covernya juga biasa aja, tidak ada indikasi kehororannya, tapi ternyata begitu dibaca, wow, horor banget. Ya karena udah setengah jalan ya diselesaikan. Sejak itu aku bertekad untuk diri aku sendiri, aku bakal ngejauhin genre ini, Tapi ternyata akhirnya baca lagi dan amazing sih. Jadi buku ini menceritakan petualangan seorang gadis kecil yang dia sudah terbiasa dididik sama orang tuanya itu untuk tidak percaya pada hal gaib. Semuanya harus dilogikakan. Tapi ternyata
ketika dia pindah ke Jakarta, ikut orang tuanya yang pindah tugas, masuk ke sekolah baru, dia malah menemukan petualangan bersama teman-teman barunya. Petualangan membantu seorang arwah anak kecil yang akan datang apabila dinyanyikan sebuah lagu. Nah, lagu itu ada di dalam ini. Ketika di halaman-halaman awalnya aku, waduh, sempat pengen udah berhenti aja lah gitu kan. Ntar nge-reviewnya kasih tahu kalau aku nggak selesai baca gitu. Tapi petualangan yang diciptakan oleh penulis seru dan itu mengundang kita untuk nggak kepingin berhenti. Gimana dong? Aku takut, tapi aku penasaran, tapi aku tetap kepingin ngelanjutin. Nah, akhirnya ya udahlah ngelanjutin sampai alhamdulillah bukunya selesai dibaca. Tapi ada beberapa hal yang buat aku nggak takut teramat sangat, karena di buku ini dituliskan bahwa nyanyian itu akan mendatangkan arwah si anak kecil apabila dinyanyikan oleh anak-anak. Nah, aku kan bukan anak-anak lagi ya. Ya udah, berarti nggak apa-apa kali ya dibaca terus sampai udah deg-degan juga sih, udah udah mulai horor lah, sampai kemudian aku menemukan satu kata atau satu kalimat yang ambiar deh semuanya, yang aku udah mulai deg-degan udah jantungnya udah nggak karuan. Tapi ternyata dengan satu kalimat itu aja di pertengahan bukunya semuanya selesai. Oke, kalimat itu ada di halaman 100-an ke atas. Ketika si Namira ini, si gadis kecil yang tidak punya rasa takut tadi, si Namira ini bersama kedua temannya membentuk sebuah tim. Mereka bersama-sama bertiga menjadi sahabat, jadi detektifan gitu, cari tahu pakai petunjuk segala macam. Kemudian penulis di halaman 100-an lebih itu menuliskan seperti ini, ketiga detektif kita. Wow, ambiar. Jadi begitu ada kalimat ketiga detektif kita, aku ngerasa ini seperti kita menceritakan sesuatu ke orang lain. Ketiga detektif kita, milik kita. Itu membuat, atau mungkin lebih tepatnya, lebih enaknya yang ketika aku memang udah masuk ke dalam cerita. Aku biasa kalau baca buku gitu, aku ikutan masuk ke dalam ceritanya. Tapi kemudian tiba-tiba begitu ada tulisan ketiga detektif kita, ini kok kayak selesai gitu semua kehororannya, semua yang tadi buat dak duk der itu selesai gitu aja gitu. Meskipun ya untuk petualangannya keren abis, aku masih penasaran petualangannya, makanya sampai akhirnya aku selesaikan ngebaca ini gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya yang membuat ambiar semua ketakutan aku. Oke, thank you sekali lagi Mas Rizal Iwan untuk bukunya. Satu kata dari aku, amazing. Dan karena buku ini juga diperuntukkan untuk anak-anak, keren deh, luar biasa bukunya. Ntar aku pengen baca serial-serial selanjutnya ya. Bye, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, see you on the next video.